Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Fakoria dari kelas 2018C dengan NIM 112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu latihan mental atlet dalam mencapai suatu prestasi secara maksimal dalam menghadapi pertandingan. Nah, di sini kita rumuskan apa yang dimaksud dengan mental. Ada beberapa pelaksanaan mental training yang harus dilakukan oleh para atlet. Ketiga, kapan pelaksanaan tersebut akan dilakukan, dan keempat, bagaimana tujuan manfaat pelaksanaan mental training tersebut. Begitupun dengan yang kelima, upaya atau bagian peran pelatih dalam mental training ini. Kita mulai saja dari apa yang dimaksud dengan mental. Mental di sini adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespons suatu hal atau suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh atlet tersebut. Lalu, mental juga bisa dimaknai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek non-fisik dari manusia, seperti pemikiran, emosi, dan lainnya. Lalu ada beberapa tahapan mental training tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, itu tahapan awal, di mana tahapan awal ini merupakan persiapan latihan mental dengan sasaran utama yang membentuk citra image building serta menyiapkan kondisi fisik untuk menghadapi beberapa latihan. Untuk tahapan yang kedua, yaitu yang disebut dengan tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan tersebut adalah merupakan tahap untuk menguatkan kemampuan komponen-komponen mental atlet, karena mental merupakan keseluruhan struktur dan proses kejiwaan. Nah, di sini maksudnya untuk tahapan lanjutan itu adalah tahapan awal yang sudah diperkuat untuk kondisi fisik. Lalu kita di sini itu menguatkan melalui tahapan lanjutan, melalui komponen-komponen mental atlet yang sudah disediakan oleh para pelatih. Untuk yang selanjutnya itu kapan pelaksanaan dilaksanakan? Ada 3, yaitu saat ada pemusatan perhatian atau konsentrasi. Lalu yang kedua itu relaksasi, di mana kita merasakan ketenangan, dan yang ketiga itu adalah mental imagery atau keterampilan. Jadi ada tiga pelaksanaan, yaitu yang pertama konsentrasi, di mana para atlet harus berkonsentrasi untuk melakukan mental training. Untuk yang kedua itu adalah relaksasi, di mana pemikiran kita itu harus tenang, setenang-tenang mungkin untuk menghadapi suatu masalah atau suatu permainan. Lalu yang ketiga adalah keterampilan, di mana keterampilan ini merupakan beberapa latihan yang sudah dilakukan oleh atlet tersebut. Jadi yakin di mana kita bisa melakukan keterampilan tersebut. Lalu ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari latihan ini adalah mencapai suatu prestasi agar atlet tersebut dapat mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku dengan lebih baik selama atlet menampilkan perform olahraganya. Jadi di sini tujuannya itu atlet agar dapat tenang dan mengontrol emosi, lalu dapat berperilaku baik seperti itu, dan menampilkan perform semaksimal mungkin sesuai dengan ketenangan mereka. Jadi mental training ini sangat perlu ya, meskipun kita sehandal mungkin, bahkan kita itu dijuluki sebagai atlet yang tak terkalahkan, atlet dimana tingkat standarnya itu melebihi, maksudnya kemampuan standarnya itu melebihi nilai standar. Kalau kita mempunyai mental yang kurang kuat, itu bakalan tidak akan berjalan lancar.
Lalu manfaat dari latihan mental mempunyai peranan yang penting bagi atlet yang berguna untuk mempersiapkan kesiapan mental yang kuat terlebih dalam menghadapi pertandingan. Latihan mental ini melibatkan seluruh aspek kejiwaan dan menghadapi berbagai macam tekanan saat pertandingan. Nah, maksudnya di sini itu latihan mental juga mempengaruhi fisik, pemikiran, dan kejiwaan. Jadi tidak bisa hanya sekedar fisiknya saja yang bagus. Jadi kita itu harus menjadi atlet itu harus keseluruhan itu bagus. Kalaupun teknik kita kurang baik namun mental kita kuat, itu bisa mengalahkan tekniknya yang bagus namun mentalnya tidak kuat. Seperti itu. Nah, pelatih di sini berperan sebagai motivator, konselor, evaluator, di mana pelatih di sini membuat seperti program latihan, terus mereka bertanggung jawab atas segala hal yang dialami oleh anak didiknya, seperti itu. Keterlibatan mendalam antara pelatih dan atlet juga dilandasi oleh rasa empati pelatih terhadap atletnya. Jadi di sini itu pelatih tidak boleh pilih kasih ke anak didiknya, jadi harus merata. Namun di sini juga pelatih harus bisa menjadi beberapa peran. Maksudnya gini, kan setiap anak didik itu mempunyai kondisi fisik, maksudnya kondisi mental itu yang berbeda-beda, terus sikap, sifat, terus kebiasaan itu kan mempunyai hal yang beda-beda. Nah, di sini sebagai pelatih harus bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan atlet tersebut. Seperti itu. Bukan lebih ke pilih kasih ya, lebih ke menyesuaikan. Seperti atlet A ini harus ditekan. Jadi atlet A ini harus ditekan, namun dalam arti ditekan sesuai program latihan. Atlet B ini sudah bagus, cuma mentalnya kurang A, kurang B, kurang C gitu. Jadi harus disesuaikan sesuai kekurangan atlet masing-masing. Jadi di sini pelatih tidak gampang ya, mereka harus bisa multi talent. Penutup, untuk dapat memiliki mental yang tangguh, latihan mental perlu dilakukan sepanjang atlet menjalani olahraga. Tidak hanya 1-2 saja ya. Atlet juga perlu melakukan latihan secara sistematis, berkelanjutan, yang merupakan bagian tidak terpisah dari program latihan secara umum. Jadi di sini itu biasanya pelatih itu kayak menyelingkan. Nah, di sini kata menyelingkan itu sesuai tahap. Jadi seumpama yang saya alami itu Senin kita teknik dasar, terus kita Selasa itu biasanya kita itu dilatih mental. Biasanya ada senior kita itu didatangkan oleh pelatih. Jadi mereka itu melatih kita bagaimana sih mental kita saat bermain melalui senior yang sudah berpengalaman melakukan pertandingan di luar sana. Jadi mereka tahu bahwasanya mental mereka itu lebih lebih kuat, lebih pengalaman dari junior. Pasti senior itu melatih mental ke junior yang sudah diberikan oleh pelatih. Seperti bertanding, kayak membentak itu suatu latihan mental. Seperti itu. Apakah kita down atau apakah kita semakin bagus dalam melakukan pertandingan. Karena atlet yang sudah down, mereka itu akan tidak bisa tenang pikirannya, dia tidak bisa rileks, dan keterampilan yang mereka punya tadi dari
tiga pelaksanaan itu akan hilang. Jadi latihan yang bertahap tadi secara sistematis itu akan hilang secara sia-sia karena adanya mental yang tidak kuat. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.